Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Delina Nasugiati Ningtyas, saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Halo sahabat fisika, hari ini saya akan membagi pemahaman mengenai vektor. Baik, apakah udah ada yang tahu apa itu vektor? Nah, vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Karena memiliki arah, maka vektor digambarkan dengan panah. Nah, di sini ada gambar garis panah. Tanda panah merujukan pada arah, sedangkan garis panah merujukan pada nilai. Selanjutnya, apa udah ada yang tahu apa contoh vektor? Contoh vektor yakni gaya, percepatan, dan kecepatan. Sebelumnya, apa teman-teman masih ingat apa rumus gaya, percepatan, dan kecepatan? Nah, boleh ya kalau saya ingatkan sedikit? Nah, rumus gaya adalah massa dikali percepatan, sedangkan rumus percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari vektor, kita tahu kalau kita belajar vektor, pasti tidak luput dan tidak lepas dari sebuah resultan. Nah, apa sih itu resultan? Resultan adalah penjumlahan dari dua vektor atau lebih. Jenis-jenis resultan. Yang pertama, segaris dan searah. Yang kedua, segaris tapi tidak searah. Yang ketiga, membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat, resultan dua vektor membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Oke, yang pertama, segaris dan searah. Nah, pada gambar ini ada gambar dua tanda panah nih, teman-teman. Yang pertama kita anggap saja sebagai F1. Yang kedua, F2. Jadi kalau digabungkan dia adalah Fr. Nah, Fr sama dengan F1 ditambah F2. Contoh nih teman-teman, diketahui F1 sama dengan 20 Newton ke kanan. Itu kan satu arah. Nah, F2 sama dengan 30 Newton ke kanan. Nah, berarti arahnya kan sama. Jadi, kita menggunakan rumus Fr sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 20 Newton ditambah 30 Newton sama dengan 50 Newton. Semoga teman-teman paham ya. Kita lanjut ke yang kedua, segaris tapi tidak searah. Nah, apa sih itu ya? Kok bisa segaris tapi tidak searah? Bisa dong. Nah, rumusnya itu adalah Fr sama dengan F1 dikurang F2. Dengan catatan, salah satu F harus bernilai negatif atau positif. Jadi, misalnya satu ke kanan, satu harus ke kiri. Jadi, dia adalah bertolak belakang. Selanjutnya, nomor 3, membentuk sudut 90 derajat. Nah, membentuk sudut 90 derajat berarti siku-siku ya teman-teman. Contohnya segitiga yang sudah saya gambarkan di sini. Nah, dia memiliki F1 dan memiliki F2. Nah, kita harus tahu berapa Fr-nya. Ada catatan, vektor dapat dipindahkan asal nilai dan arahnya sama ya teman-teman. Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, ini adalah rumus Pythagoras. Selanjutnya, nomor 4, resultan dua vektor membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Nah, teman-teman, berapa sih sudut yang lebih dari 90 derajat itu? 180 derajat, 260 derajat. Nah, itu termasuk ya teman-teman. Nah, dirumuskan bahwa Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alpha. Yuk, latihan soal. Nah, soal pertama nih guys. Besar resultan dua buah gaya adalah 6 akar 2 Newton dan mengapit sudut 45 derajat terhadap salah satu gaya yang besarnya 6 ditambah 6 akar 2 Newton. Berapakah sinus sudut apit kedua gaya tersebut? Nah, ada yang tahu nggak sih cara penyelesaiannya? Yuk kita simak. Ya, ini adalah pembahasan dari soal yang telah saya paparkan tadi sebelumnya. Nah, ini adalah gambar segitiga siku-siku yang sudah saya gambarkan juga. Simpelnya kita ambil sudut AOB sama dengan beta dan perhatikan OA sama dengan F1,
OB sama dengan N dan AB sama dengan F2. Kemudian gunakan rumus kosinus. Ingat, gunakan rumus kosinus dalam segitiga OAB sehingga didapat AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat min 2 dikali OA dikali OB cos 45 derajat. Nah, kenapa tandanya min? Perhatikan dalam perpindahan ruas, oke? F2 kuadrat sama dengan buka kurung 6 ditambah 6 akar 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 6 akar 2 tutup kurung kuadrat dikurang 2 buka kurung 6 ditambah 6 akar 2 tutup kurung buka kurung 6 akar 2 tutup kurung dikali buka kurung 1/2 akar 2 tutup kurung. F2 kuadrat sama dengan 108. F2 sama dengan akar 108. F2 sama dengan akar 36 dikali 3 sama dengan 6 akar 3 Newton. Nah, setelah itu jangan lupa gunakan rumus sinus dalam segitiga OAB untuk menghitung beta. OB per sin beta sama dengan AB per sin 45. Sin B sama dengan OB sin 45 per AB sama dengan 6 akar 2 dikali 1/2 akar 2 per 6 akar 3. Sin beta sama dengan 1/2 akar 3. Perhatikan gambar. Sinus sudut apit kedua gaya tersebut adalah sin A dan berlaku. Sin A sama dengan sin buka kurung 180 derajat dikurang beta tutup kurung sama dengan sin beta. Ingat, sin A sama dengan sin buka kurung 180 derajat dikurang B tutup kurung sama dengan sin beta. Maka sin A sama dengan 1/3 akar 3. Nah, sampailah kita pada bagian fun facts fisika. Kira-kira apa ya fun facts-nya? Nah, biasanya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Tetapi kalau di fisika 3 ditambah 4 itu bukan 7. 3 ditambah 4 sama dengan 5. Loh, kok bisa sih? Nah, sobat fisika pasti tahu. Yuk, cari tahu. Yang tahu komen di bawah ya. Oke, finish. Materi kita hari ini selesai. Tapi jangan salah, minggu depan atau seterusnya masih akan terus berlanjut loh. Next time ya teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa, jadi sobat fisika harus sering-sering latihan. Oke, dah.